Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan bahagia, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, kali ini saya bisa upload video lagi. Mohon maaf nih karena memang beberapa kesibukan dan saya telat upload video ya. Nah, kali ini alhamdulillah juga saya akan buatkan video budgeting lagi, request dari subscriber teman-teman di rumah. Ini dia requestnya. Jadi saya mau bikin lagi budgeting mingguan ya teman-teman. Beliau request mengenai budget dengan income sebanyak 540.000 per bulan. Dan saya mau disclaimer dulu bahwa video yang saya buat ini asli berdasarkan kacamata saya sebagai seorang ibu rumah tangga ya teman-teman, bukan kacamata seorang pakar. Jadi kalau misalkan nanti di tengah-tengah video ada beberapa kekurangan atau perlu koreksi, teman-teman bisa komen ya. Gak kerasa ya, ini tuh sudah hari Minggu lagi. Kebetulan saya dubbing itu di hari Minggu ya teman-teman. Alhamdulillah banget, sekarang itu anak-anak bisa tidur lebih awal, jadinya ini adalah waktunya saya untuk me time. Jujur ya teman-teman, memang akhir-akhir ini saya tuh memang merasa kesulitan aja untuk memfokuskan diri ya teman-teman, karena ada beberapa hal yang mungkin agak mengganggu pikiran saya gitu. Jadinya ada beberapa hal yang nggak bisa saya fokuskan, makanya di minggu ini tuh ada banyak target pencapaian saya yang nggak goals ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena kan sesuatu yang kayak gitu tuh bisa dijadikan bahan evaluasi juga ya teman-teman. Karena sekarang ini jelas ya teman-teman, sebagai seorang ibu tunggal yang baru tentunya ada banyak hal-hal yang baru juga untuk bisa saya kerjakan, dan itu memang tidak mudah ya teman-teman. Dan itu melalui waktu ya teman-teman. Saya yakin, seyakin-yakinnya kalau misalkan saya punya keinginan kuat untuk bisa mengerjakan itu, untuk bisa membiasakan hal tersebut, kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin tidak mudah awalnya, tapi saya yakin insya Allah saya mampu, kami mampu. Jadinya tinggal kita percaya dan yakin aja sih sebetulnya. Kembali ke budgeting ya. Jadi di sini alokasi gaji per minggu itu 540.000. Nah, dengan kondisi itu dua anak orang dewasa, suami istri, dan juga dua orang anak. Dan kebetulan di sini satu anak yang masih TK dan satu anak yang masih SD. Di sini saya pisahkan juga untuk pengeluaran tetapnya dulu atau fixed expenses. Di sini saya saya dahulukan dana darurat ya teman-teman sebanyak 20.000. Terus listrik itu kan sebetulnya per bulannya itu ada di 150.000, cuman di sini saya pisahkan untuk per minggu aja. Saya bagi untuk per minggu 50.000. SPP per bulannya itu kalau nggak salah 20.000. Nah, saya bagi 4 jadi 5.000. Terus arisan di sini 90.000. Jadi total untuk pengeluaran tetapnya itu ada di 145.000. Nah, sisa anggarannya itu sehingga ada 375.000. Nah, di sini ini tuh memang cukup kalau misalkan dibilang cukup ya harus cukup, tapi uh, tidak ada yang mustahil juga sih kalau kata saya, selama memang kitanya yakin bisa ya pasti bisa. uh, saya anggarkan untuk kebutuhan pokok di sini. Nah, kebutuhan pokoknya itu meliputi beras, belanja sayuran kayak gitu. Nah, seperti biasa ya, saya bagi menjadi dua, yaitu belanja
hariannya itu di 3 hari pertama dan 3 hari kedua. Untuk gas 22.000, terus untuk apa ya tuh, Pampers 42.000, untuk jajan anak-anak 70.000, untuk apa tuh, dana tak terduga atau pegangan. Di sini saya poskan 35.000, untuk bensin 40.000. Lalu untuk selanjutnya kita fokuskan dulu untuk dana darurat. Jadi nabung dana darurat dulu ya teman-teman. Adapun idealnya untuk yang sudah berumah tangga, besarannya itu sebanyak 6 sampai 12 kali dari kebutuhan pokok, pengeluaran kebutuhan pokok. Misalkan kita punya kebutuhan pokok itu di budget mingguan 300.000, dikalikan sebulan itu kan 1.200.000. Nah, tinggal dikalikan lagi minimal 6 kali kebutuhan pokoknya itu di 1.200.000 dikalikan 6 itu kurang lebih ada 7.200.000. Nah, kita tentukan nih target 7.200.000 itu mau kita selesaikan dalam jangka waktu berapa. Jadi kita bisa punya tenor sendiri. Sebelum ke sinkin fund yang lain atau nabung keinginan yang lain, memang baiknya kita penuhi dulu dana darurat. Setelah dana darurat mungkin akan mencapai target atau sudah mencapai target minimal kita bisa nih spare anggaran kita untuk sinkin fund yang lain. Misalkan kita punya keinginan untuk membeli sesuatu barang, untuk home decor, untuk dana-dana yang lain, itu boleh banget ya teman-teman. Nah, jadi kalau di sini note yang kedua, di sini juga bisa buat challenge menabung. Kalau challenge menabung itu bisa dimulai dari yang terkecil, bisa dari 1.000-an atau 2.000-an. Nah, dari challenge menabung itu kita mesti punya goals ya teman-teman. Misal nih kita punya challenge menabung 200.000. Nah, kita harus punya goals misalkan sebanyak 100.000. Nah, uang 100.000 itu goalsnya itu kita bisa alihkan ke dana darurat. Jadi kita bisa coret nih anggaran yang sudah kita buat untuk dana darurat itu, sehingga mungkin itu bisa lebih cepat ya terkumpulnya. Nah, selain itu juga kalau misalkan kita ingin punya target yang cepat untuk menabung, kita bisa cari penghasilan tambahan juga sih teman-teman. Dan yang penting kita tuh harus percaya kalau ketika kita masih hidup, Allah pasti memberikan rezeki. Kadang rezeki itu memang datangnya tuh dari mana aja yang tidak kita sangka ya teman-teman. Makanya di sini perlunya keyakinan kita. Selama kita mau berusaha dengan cara yang halal dan cara yang baik, maka insya Allah rezeki itu pun akan datang kepada kita dengan cara yang halal dan dengan cara yang baik pula. Oh ya teman-teman, di video saya tulisnya itu besaran untuk dana darurat minimal sebesar 3 kali kebutuhan pokok. Nah, itu tuh nggak apa-apa banget ya teman-teman. Jadi sebetulnya kita tuh tidak usah memaksakan juga. Kita mulai dari hal yang kecil sesuai dengan kemampuan kita dulu. Tapi setelah itu kita juga harus bisa meningkatkan nominalnya ya, perlahan aja sih. Yang penting targetnya kita, goalsnya kita itu bisa tercapai. Dengan usaha kita membuat budgeting ini, semoga apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan bisa terwujud ya teman-teman, amin. Dan semoga pula segala niat baik yang menjadi resolusi kita di tahun 2023 bisa tercapai dan terwujud, amin. Tapi apapun hasilnya, percayalah ya teman-teman bahwa Allah memberikan hal tersebut itu berarti itu yang kita butuhkan. Yang penting ada ikhtiar dari kita untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Karena itu adalah sebaik-baiknya usaha ya teman-teman.
Teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan di video ini. Mohon dimaafkan juga kalau misalkan teman-teman mau menambahkan atau mengkoreksi, boleh ya kalian tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.